pemantik telah selesai memaparkan materinya. Dan ketiga, apabila ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan klik tombol raise hand dan on cam jika tidak ada jika tidak ada halangan. Kemudian langsung menyatakan pendapat atau bertanya. Diskusi berlangsung sampai jam 5. Jika memang dibutuhkan waktu tambahan, maka waktunya akan sesuai dengan kesepakatan anggota. Nah, pada diskusi kali ini, kita akan mengangkat tema yakni pembagian kekuasaan horizontal di Indonesia dengan pemantik pertama yaitu Dimas Adi Prasetyo yang membawakan materinya yang berjudul Kekuasaan Konstitusi dan Eksekutif, dan pemantik kedua yakni Arsyad Surya Pradana yang membawakan materi yang berjudul Kekuasaan Legislatif dan Yudikatif, serta Haura Salsabila dengan materinya yang berjudul Kekuasaan Eksaminatif dan Moneter. Sebelum diskusi ini kita lanjutkan, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar diskusi berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemantik pertama, Dimas Adi Prasetyo, untuk memaparkan materinya. Silakan. Moderator, terima kasih. Halo. Halo, suaranya putus-putus, Dimas. Oh iya, sebelumnya yang tidak berhalangan silakan on cam ya. Halo. Sebenarnya ini sinyal agak susah, mau coba. Halo, sudah jelas belum? Iya, udah jelas. Oke. Bentar. Maaf tadi ada sedikit kendala. Baik, terima kasih moderator telah memberikan waktunya untuk pemaparan materi saya. Jadi izinkan saya menyampaikan materi tentang kekuasaan konstitutif dan eksekutif. Jadi mungkin teman-teman dan kakak-kakak lebih paham tentang materi ini. Baik, secara singkat, jadi dalam konsep negara hari ini kita kadang masih kebingungan dengan pembagian kekuasaan yang ada dalam negara. Pembagian kekuasaan di tingkat pemerintah pusat di Indonesia diklasifikasikan ke 6 jenis kekuasaan, yakni kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Pembagian kekuasaan yang akan dibahas dalam materi ini adalah pembahasan kekuasaan konstitutif dan eksekutif. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lembaga ini di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, 2, dan 3. Di antara beberapa tugas dan wewenang dan hak MPR adalah
pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dan dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Yang ketujuh, anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar, menentukan sikap dan pilihan dalam mengambil putusan hak imunitas dan hak protokoler. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulunya berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan ketetapan MPR atau TAP MPR kecuali yang berkenaan dengan menetapkan sesuai hak dan tujuan yang di atas tadi. Jadi hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum ketetapan MPRS atau MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Saat ini ketetapan MPR atau TAP MPR tidak lagi menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Hubungan MPR dengan lembaga negara lainnya. Pertama, MPR dengan DPR. Hubungannya diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwasanya MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang 1945 pasal 7A yang dan seterusnya Undang-Undang 1945 pasal 7B. Mungkin tidak akan saya sebutkan semuanya karena dalam materi di dalam tulisan kemarin sudah saya jelaskan. Jadi langsung ke kedua, hubungan MPR dengan DPD sama halnya dengan DPR. Hubungan MPR dan DPD diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 2 ayat 1. Dan yang ketiga, MPR dengan Presiden. Hubungan antara MPR dan Presiden sudah terjalin sejak lama. Bahkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan ya melantik presiden dan atau wakil presiden. Undang-Undang 1945 pasal 3 ayat 3 berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat menghentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Dan Undang-Undang 1945 pasal 7A yang berbunyi presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Dan seterusnya mungkin bisa dibaca di dalam materi yang sudah saya kirimkan kemarin. Selanjutnya dalam setiap lembaga tidak lepas dari setiap permasalahan. Jadi di dalam lembaga konstitutif banyak sekali bermunculan masalah seperti permasalahan yang dihadapi lembaga konstitutif dan akan saya sertakan solusinya. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi lembaga konstitutif yaitu perdebatan antara anggota mengenai perubahan aturan yang akan ditetapkan, ketidakcocokan aturan yang ditetapkan pada teori dan di lapangan. Ketika MPR menciptakan suatu peraturan baru, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan tersebut. Hal itu juga merupakan suatu masalah bagi MPR. Lembaga MPR khususnya memiliki kewenangan untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat, dan menghapus sebagian maupun seluruh isi atau materi yang ada di dalam konstitusi suatu negara. Sedangkan anggota MPR sendiri berasal dari DPR dan DPR berasal dari anggota parpol. Dari keanggotaan tersebut jelas tidak akan menutup kemungkinan bisa terjadi penyimpangan kepentingan ketika melaksanakan wewenangnya. Solusinya adalah pemilihan DPR melalui pemilu telah benar
benar sekali. Tetapi akan lebih baik lagi pemilihan MPR dari DPR berdasarkan kinerjanya saat di DPR dan penilaian dari rakyat juga, sehingga rakyat bisa lebih tenang menyerahkan amanatnya kepada pilihan mereka sendiri. Dan lanjut ke kekuasaan selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang berwenang dalam menjalankan undang-undang serta penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan eksekutif diduduki oleh Presiden sesuai dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan bahwasanya Presiden Republik Indonesia adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Secara global, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang menjalankan dalam pelaksanaan undang-undang, atau dengan kata lain bahwa badan eksekutif yaitu penyelenggaraan atas keinginan negara. Di dalam negara yang menggunakan bentuk negara demokrasi, keinginan negara tersebut diwujudkan melalui badan pembentuk undang-undang. Badan eksekutif yang berada di Indonesia dibuat oleh Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri yang membantunya. Presiden merupakan badan negara yang memegang kekuasaan eksekutif, di mana Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan di negara Indonesia. Presiden memiliki jabatan sebagai kepala pemerintahan sekaligus menjabat sebagai kepala negara. Presiden dan Wakil Presiden menjabat sebagai badan eksekutif selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode kedepannya. Sebelum Presiden serta Wakil Presiden melanjutkan tugasnya, mereka mengucapkan atau dan bersumpah kemudian dilantik oleh MPR. Setelah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahannya sesuai dengan program yang telah dirancangnya. Namun, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antara mungkin di antara beberapa wewenang dan hak serta kewajiban Presiden adalah sebagai berikut. Pertama, Presiden sebagai kepala negara pemerintahan memiliki wewenang tertinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Untuk wewenang, hak, dan serta kewajiban Presiden yaitu sebagai berikut. Presiden memiliki wewenang, hak, serta kewajiban dalam memegang serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Presiden berhak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan pemerintah. Mungkin dari materi kekuasaan eksekutif dan konstitutif dalam penyampaian agak cepat. Mohon maaf apabila ada yang ingin ditambahkan, monggo dari kakak-kakaknya. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dimas Adi Prasetyo. Itu tadi adalah pemaparan tentang materi kekuasaan konstitusi dan eksekutif yang telah disampaikan oleh Kak Dimas. Selanjutnya kita masuk kepada pemateri kedua, yakni Kak Arsat Surya Pradana dengan materi kekuasaan legislatif dan yudikatif. Kepada Kak Arsyad Surya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kan? Jelas, Kak. Ya, alhamdulillah pada hari ini terima kasih atas kesempatannya untuk bisa belajar bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang legislatif dan yudikatif. Mungkin kalau diperbolehkan saya mau share screen, boleh kan? Boleh, Kak, silakan. Bentar. Apakah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak, sudah terlihat.
Jadi mungkin yang pertama sebenarnya saya pengen minta maaf karena pada umumnya yang saya buat ini di presentasi saya atau pantikan saya ini legislatif dan yudikatif pada umumnya. Soalnya kemarin diberitahunya tentang legislatif dan yudikatif bukan di nggak ada tulisannya di Indonesia, maka mungkin ini agak umum saja mungkin dari saya. Nah, untuk mengawalinya, saya membuka dengan suatu perkataan atau pernyataan dari John Emmerich Edward Dalberg Acton atau biasa disebut Lord Acton. Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Maksudnya apa? Maksudnya kekuasaan itu dia memiliki potensi untuk berbuat buruk atau berbuat jahat, dan kekuasaan yang absolut maka dia secara absolut akan ada keburukannya, istilahnya mudahnya seperti itu. Nah, sedangkan kekuasaan itu adalah barang dagangan atau produk yang sangat diminati oleh banyak orang. Bahkan kalau harganya sangat mahal. Bahkan di Indonesia kalau katanya Pak Tito Karnavian untuk menjadi kepala daerah itu saja kekayaan itu minimal dia harus punya 30 miliar seperti itu. Jadi dengan harga segitu, dengan gaji yang tidak seberapa, maka kekuasaan itu memungkinkan untuk berbuat buruk atau memiliki potensi. Nah, disebabkan oleh karena itu, maka banyak teori-teori atau pendapat-pendapat yang membatasi atau untuk mengurangi atau menghalangi keburukan-keburukan tersebut dari kekuasaan. Salah satunya yaitu adanya konsep trias politika. Ya, bisa diketahui dalam trias politika ada 3 lembaga atau 3 bidang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif ini berfungsi sebagai pembuat peraturan atau the rule application function. Lalu legislatif itu eksekutif itu sebagai pelaksana peraturan atau memiliki fungsi sebagai pelaksana peraturan tersebut. Lalu legislatif itu sebagai the rule making function atau sebagai pembuat keputusan, pembuat hukum. Lalu yudikatif itu the rule adjudication function atau fungsi peradilan seperti itu, pengadilan. Nah, kita akan fokus pada legislatif dan yudikatif. Yang pertama legislatif. Nah, secara struktural pada umumnya legislatif itu bisa dipanggil sebagai parlemen, kongres, atau assembly nasional seperti itu. Nah, dalam strukturnya parlemen itu bisa dikategorikan kepada 2 atau ada yang mengatakan 3. Yang pertama ada unikameral. Itu yang bawahnya belum saya hapus, sorry. Lalu yang kedua bikameral, dan yang ketiga ada yang mengatakan trikameral seperti itu. Nah, lalu yang pertama unikameral. Unikameral itu adalah sistem parlemen yang hanya terdiri dari 1 badan atau kamar. Jadi di unikameral itu, di legislatif itu tidak di strukturnya tidak mengenal adanya majelis tinggi dan majelis rendah. Dan biasanya sistem ini atau struktur ini diterapkan pada negara yang jumlah rakyatnya tidak terlalu banyak dan mayoritas sama atau homogen dan wilayahnya tidak terlalu luas. Dan sebagai penekanan bahwasanya dalam sistem ini tidak membedakan adanya representasi politik dan teritorial seperti itu. Nah, keuntungannya apabila strukturnya seperti ini, yang pertama adalah cepat dalam pembentukan undang-undang, lebih mudah diawasi karena jumlahnya tidak terlalu banyak daripada bikameral nanti, lalu dan biayanya lebih murah seperti itu. Lalu struktur yang bikameral atau
sistem parlemen yang terdiri dari 2 kamar atau 2 badan. Nah, dalam hal ini 2 kamar itu ada majelis tinggi dan majelis rendah. Dan untuk dalam sistem ini sebutan tinggi dan rendah itu bukan mengacu pada keunggulan salah satu majelis atau kamar, akan tetapi sebenarnya itu hanya penyebutan saja, karena pada hierarkinya memiliki kedudukan yang sama seperti itu. Lalu dalam sistem bikameral atau struktur bikameral, dia memiliki keuntungan. Yang pertama, ada pertimbangan dalam pemutusan atau pembuatannya undang-undang yang lebih teliti, lalu bisa lebih mencerminkan kehendak rakyat dan lebih menjamin kepentingan daerah-daerah atau negara bagian. Jadi kalau tadi di unikameral tidak dalam pemilihannya tidak tidak membedakan representasi politik dan representasi daerah. Kalau di bikameral ada representasi politik, ada representasi daerah, seperti DPR dan DPD seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit saja. Kalau dalam penelitian Andre S. Ellis, bahwasanya semua negara federal itu memiliki 2 majelis atau strukturnya bikameral kecuali Venezuela dan Komoro. Lalu negara kesatuan itu seimbang, ada yang unikameral, ada yang bikameral. Lalu di negara besar itu mayoritas memiliki 2 majelis kecuali Bangladesh dan Mozambik. Nah, lalu sebagian besar negara yang menganut presidensial menganut 2 kamar. Lalu ada fungsi dan hak lembaga legislatif. Fungsi dan hak lembaga legislatif ini dibagi menjadi 4 fungsi atau fungsi dan haknya. Yang pertama, dari kiri ini legislasi atau perundang-undangan, seperti inisiatif yaitu mengajukan undang-undang, lalu amandemen untuk mengubah rancangan undang-undang, lalu ada budgeting seperti itu. Lalu ada fungsi pengawasan atau kontrol, itu seperti hak untuk bertanya, lalu interpelasi atau hak untuk meminta keterangan, lalu NQT atau angket untuk menyelidiki, lalu resolusi hak untuk pernyataan pendapat, memorandum hak untuk meringankan tertulis. Lalu ada impeachment. Lalu kalau dalam parlementer itu ada mosi seperti itu. Lalu fungsi anggaran. Di fungsi anggaran itu seperti berhak untuk mengajukan RAPBN, lalu berhak untuk mengubah dan mengurangi ataupun menambah anggaran. Lalu yang keempat ada fungsi atau hak untuk pendidikan politik. Lalu kita berpindah ke yudikatif. Jadi yudikatif itu di representasinya yaitu peradilan. Nah, jadi yudikatif itu direpresentasikan sebagai peradilan seperti itu. Nah, jadi ada perbedaan antara pengadilan dan peradilan. Nah, pengadilan itu adalah badan yang melaksanakan peradilan, yaitu memeriksa, memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang. Nah, peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara, hukum, dan keadilan. Jadi, pada dasarnya, yudikatif itu direpresentasikan pada peradilannya. Lalu dalam lembaga yudikatif atau dalam pengadilan seperti itu terdapat dua lembaga, yaitu kehakiman, badan yang membuat keputusan, lalu kejaksaan, badan yang mengumpulkan tuntutan-tuntutan hukum. Lalu fungsi dari peradilan yaitu
pertama, law enforcement atau penegakan hukum bisa dilaksanakan baik diminta atau tidak. Lalu setting disputes atau menyelesaikan konflik. Nah, dan peradilan itu memiliki dua sistem, yaitu adversary, yaitu pada dasarnya hakim itu bertindak sifatnya itu pasif, yaitu hanya mendengarkan jaksa dan pembela berargumen seperti Amerika Serikat, dan inquisitorial atau pengadilan aktif mencari bukti dan menanyai saksi seperti Perancis. Mungkin itu beberapa. Lalu kalau di lembaga legislatif di Indonesia, kan lembaga legislatif ada 3 di Indonesia, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Itu memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Di antaranya berikut, yaitu kita ke lembaga DPR. DPR itu memiliki beberapa fungsi. Ya, diantaranya tadi fungsi-fungsi yang telah saya sebutkan, yaitu ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Lalu ada hak-haknya di DPR itu ada hak interpelasi, lalu ada hak angket, lalu ada hak untuk menyatakan pendapat. Di DPD itu sebagai perwakilan daerah atau representasi daerah, dia memiliki tugas dan wewenang. Apabila kita baca di Undang-Undang Dasar pada pasal 22D, maka ada beberapa tugas dan wewenangnya, yaitu diantaranya yaitu mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah kepada DPR, atau istilahnya rancangan undang-undang yang hubungannya ada dengan daerah. Lalu selain mengajukan, dia juga ikut merancang undang-undang yang ada kaitannya dengan daerah. Lalu ada lagi seperti memberikan pertimbangan kepada DPR berkaitan dengan RUU, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Lalu ada wewenang untuk melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, atau yang berkaitan dengan daerah seperti itu. Lalu untuk MPR, untuk wewenangnya seperti mengubah dan menetapkan undang-undang, lalu melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden. Lalu untuk hak-haknya, anggota MPR bisa mengajukan usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih, seperti itu. Lalu ke yudikatif atau representasi peradilan, ada beberapa fungsi dari yudikatif. Jadi fungsinya itu bisa dispesifikasikan ke dalam beberapa hukum atau beberapa wewenang, yaitu ke dalam masalah wewenangnya. Fungsi yudikatif itu bisa dispesifikasikan ke dalam beberapa masalah hukum, seperti hukum kriminal, yaitu dipegang oleh pengadilan pidana, yaitu yang berjenjang dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Lalu ada hukum konstitusi, ini dipegang oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu seperti mengubah Undang-Undang Dasar, amandemen seperti itu. Lalu ada hukum administratif, yaitu diselesaikan atau dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu ada, ya seperti itu. Lalu di yudikatif ada beberapa lembaga, yaitu Mahkamah Agung, lalu Mahkamah Konstitusi, dan
Komisi Yudisial. Ada beberapa wewenang yang mereka miliki. Wewenang dari Mahkamah Agung yaitu mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi lalu memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Lalu Mahkamah Konstitusi ada beberapa kewenangan, yaitu kalau sesuai pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 bisa mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, lalu memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, lalu memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan untuk Komisi Yudisial, dia mempunyai wewenang seperti mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dan sesuai pasal 24B, Komisi Yudisial ini bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Mungkin berikut sedikit dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arsyad Surya atas pemaparan materinya. Selanjutnya, apakah Kak Haura sudah masuk di Meet? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Haura, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pemaparan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Kak Haura Salsabila. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Andin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman semuanya. Maaf ini kondisinya. Sore Kak. Iya, kondisinya sedang di perjalanan. Mungkin nanti kalau sinyalnya terkendala, saya matikan aja nanti kameranya ya. Oke. Baik, siap Kak. Langsung saja pada diskusi sore hari ini saya kemudian materi terkait dengan kekuasaan eksaminatif dan moneter. Mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar apa sih itu eksaminatif dan moneter. Sebelumnya ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya kekuasaan itu. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan dari si pemegang kekuasaan. Jadi yang dimaksud dengan kekuasaan eksaminatif dan kekuasaan moneter itu sebelumnya saya katakan bahwa kekuasaan eksaminatif dan moneter itu adalah dua kekuasaan yang berbeda. Meskipun nanti keterkaitannya sama, yaitu dalam masalah keuangan negara. Jadi untuk pertama, saya akan mencoba menjelaskan terkait kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, untuk menjalankan kekuasaan yang berkaitan dengan keuangan negara ini, sebagaimana di dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakanlah satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Sehingga dari bunyi pasal ini jelas bahwa badan pemeriksa keuangan atau yang lebih kita kenal dengan singkatan BPK merupakan lembaga negara yang berhak atas kekuasaan eksaminatif. BPK sebagai lembaga negara yang berwenang dalam keuangan suatu negara tentu memiliki tugas yang sangat penting,
di mana tugas dan fungsi BPK utamanya yaitu bertugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola tentang keuangan negara. Dari tadi saya bilang keuangan negara. Apa sih yang dimaksud dengan keuangan negara itu? Jadi keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Selanjutnya mengenai tugas dari BPK bisa kita lihat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pada bab ketiga tentang tugas dan wewenangnya. Pada bagian ke-1 itu memuat tentang tugas dari BPK dan pada bagian keduanya ada wewenang dari BPK. Wewenangnya itu diantara lain berhak untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Terus BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Juga berhak untuk memberikan nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Jadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK yang tentang keuangan negara ini, maka undang-undang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Jadi perlu kita ketahui yang dimaksud bebas di sini adalah dapat melakukan segala tindakan yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang. Sementara yang dimaksud dengan mandiri ialah tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk pihak eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Selanjutnya mengenai kekuasaan moneter, perlu dipahami bahwa kekuasaan moneter itu adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk pemegang kekuasaan moneter ini ialah Bank Sentral sebagaimana diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Bank Sentral yang kita kenal di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Tujuan dibentuknya Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 bab 3 pasal 7. Untuk mencapai tujuan dari Bank Indonesia ini, Bank Indonesia memiliki tiga tugas pokok. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran-sasaran laju inflasi. Kemudian melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan instrumen moneter. Selanjutnya berkaitan tugas dari Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berhak untuk menetapkan penggunaan alat pembayaran, kemudian mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Dan yang terakhir adalah mengatur dan mengawasi bank, di mana BI juga berhak untuk memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Kemudian menetapkan peraturan di bidang perbankan serta melakukan pengawasan. Saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya share sama teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Andi. Salsabila, itu tadi adalah pemaparan materi-materi dari pemantik kita yang sangat hebat.
Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Di sini apabila ada yang ingin bertanya atau berpendapat, silakan langsung on cam dan on mic. Oke, bisa dimulai. Monggo yang mau bertanya atau berpendapat. Halo Mbak Andin. Iya, halo. Di sini saya ingin bertanya ya kepada teman-teman semua, ya terutama kepada Mas Arsyad yang pemateri kedua itu. Tadi kan di yudikatif ini ada 2 sistem peradilan. Yang pertama adversari dan inquisitorial. Nah, adversari ini kan hakim itu pasif. Hakim hanya mendengarkan jaksa dan pembela berargumentasi. Sedangkan yang inquisitorial itu pengadilan aktif, mencari bukti dan menanyai saksi. Nah, untuk adversari sendiri ini kan negara yang menganut sistem ini Amerika, terus kalau yang inquisitorial itu Prancis. Nah, untuk yang saya tanyakan, di Indonesia sendiri ini menggunakan sistem peradilan yang mana? Apakah keduanya digunakan atau hanya satu? Kalau misalnya dua-duanya digunakan, saya minta diberi contoh kasus atau masalah yang menggunakan 2 sistem ini atau salah satu sistem ini. Mungkin hanya itu. Apakah jelas pertanyaannya? Oke, Kak Dinda. Sebelum ke pemantik, apakah dari teman-teman semuanya ada yang mau berpendapat mengenai pertanyaan Kak Dinda? Silakan. Mungkin dari Kak Andin bisa mengulang pertanyaan Kak Dinda tadi, lebih spesifiknya gimana? Moderator sedang keluar ya kayaknya. Iya. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Oke, saya ulangin pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya intinya tuh di Indonesia itu apakah menggunakan 2 sistem peradilan, yaitu adversari atau inquisitorial, apakah hanya satu?
kalaupun 2, saya meminta tolong untuk meminta contoh kasus atau masalah yang menggunakan sistem adversari sama sistem inkuisitorial, begitu. Halo teman-teman. Gimana? Apakah tadi ada yang sudah sempat menjawab atau saya ulangi pertanyaannya? Ya, mungkin mau diulangi lagi. Oke. Pertanyaan dari Kak Dinda ialah di Indonesia itu menganut Baik, mungkin saya yang akan mengulangi pertanyaan dari Kak Adinda tadi, bahwasanya di Indonesia ini kan ada beberapa, di sistem peradilan kan ada beberapa sistem yang digunakan. Nah, di Indonesia ini ada berapa sistem sih yang digunakan, satu atau dua? Nah, untuk masalah sistem tadi jenis-jenisnya apa, mungkin bisa Kak Adinda lebih rinci. Oke, pertanyaannya yakni di Indonesia itu menganut sistem peradilan adversari atau inkuisitorial atau menganut kedua-duanya. Nah, jika menganut kedua-duanya, berikanlah contoh kasus. Benar begitu, Kak Dinda? Iya, benar. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari teman-teman tidak ada yang ingin menanggapi pertanyaan Kak Adinda, langsung saja saya serahkan ke pemantik yakni Kak Arsyad Surya. Silakan Kak Arsyad Surya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Adinda. Mungkin aku sedikit ya. Jadi mungkin pada saat ini di Indonesia menganut sistem peradilan pidana di Indonesia itu menganut sistem non adversial yang memberikan posisi sentral kepada hakim untuk bertindak secara aktif dalam menilai fakta atau kesalahan hukum dan hukuman. Mungkin itu sih. Sedikit mungkin banyak sekali yang mau ditambahkan ke Kak Arsyad. Bagaimana dari teman-teman? Apakah ada yang mau menanggapi lagi dari pertanyaan Kak Adinda atau dari pemaparan Kak Dimas? Saya persilakan. Baik, jika dari teman-teman tidak ada yang ingin menanggapi, langsung saja saya serahkan kepada pemateri, yakni Kak Arsyad Surya. Silakan Kak Arsyad Surya.
untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Dinda. Ya mungkin sedikit dari saya, dari apa yang saya baca ya. Mungkin apabila salah nanti bisa dibenarkan oleh teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Jadi ada asas. Nah, itu kan jadi antara adversary sama inquisitorial itu kan masalah hakimnya itu dia bertindak secara pasif atau secara aktif, seperti itu mudahnya. Nah, dalam perkara perdata itu hakim itu ada asas bahwasanya hakim itu sifatnya pasif. Jadi pengertiannya adalah apabila suatu perkara diajukan ke pengadilan atau tidak untuk penyelesaiannya, inisiatif sepenuhnya tergantung pada para pihak yang sedang berperkara, bukan kepada hakim yang memeriksa, karena perkara diajukan ke pengadilan. Jadi hakim sifatnya pasif, bukan untuk menggali atau mencari atau penegakan hukum seperti itu. Kalau dalam perdata kan penyelesaian konflik seperti itu. Nah, jadi apabila pihak-pihak tidak mengadukan, maka ya hakim sifatnya pasif di sini. Lalu kalau di perkara pidana itu hakim bersifat aktif atau para aparat penegak hukum aktif dalam mencari, menemukan pelanggaran warga negara dalam ranah bidang pidana. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Apabila ada dari teman-teman, silahkan. Berarti Indonesia ini menganut sistem peradilan yang mana, Kak? Kak Arsyad Surya. Halo, Kak Arsyad Surya. Atau Kak Adinda, apakah sudah bisa menangkap poin dari Kak Arsyad atau masih kurang jelas? Ya, sudah bisa. Jadi Indonesia itu berarti menganut dua sistem peradilan, bisa adversari dan inquisitorial. Dan untuk sistem adversari ini dapat dilihat di contoh kasus perkara perdata gitu ya. Kalau untuk inquisitorial itu dapat dilihat di perkara pidana. Mungkin ya sudah jelas. Mungkin ada teman-teman atau kakak-kakak yang mau menambahkan gitu. Oke, silakan teman-teman atau kakak angkatan 11 sampai ke atas itu, apakah ada yang mau menambahkan dari pendapat Kak Dimas sama Kak Arsyad Surya? Silakan. Izin masuk moderator. Iya Kak, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini mungkin tidak kepada menanggapi ya, tetapi lebih kepada meluruskan. Saya rasa di sini sebetulnya untuk diskusi sudah agak melenceng sebetulnya, karena tema bahasan pada diskusi situasi ini kan kita membahas mengenai kekuasaan negara, akan tetapi di sini kita lebih kepada wewenang dari suatu lembaga negara. Nah, mungkin saya coba luruskan terlebih dahulu, kemudian saya kaitkan dengan pembahasan yang lalu, bahwa kita telah mengetahui kemarin kita kan sudah mengenal ada 5 tipe kedaulatan, dimulai dari kedaulatan Tuhan hingga kemudian kedaulatan hukum. Sebetulnya ada kok kaitan antara kedaulatan dengan kekuasaan, sehingga pembahasan mengenai kekuasaan yang kita pelajari hari ini itu tidak serta-merta terpisah dengan pembahasan yang lalu. Jadi kalau kita mengenal mengenai kedaulatan, itu dia adalah satu komponen yang tidak dapat dipisah-pisah.
kedaulatan hanya dapat diturunkan dalam bentuk kekuasaan. Jadi dapat dikatakan pula kedaulatan itu adalah sumber dari kekuasaan. Sehingga masing-masing tipe kedaulatan itu akan mencerminkan pembagian kekuasaannya masing-masing. Misalnya saja kedaulatan Tuhan itu kedaulatan raja itu nanti dia dapat diimplementasikan misalnya ada 3 kekuasaan, legislatif, yudikatif, eksekutif. Dalam hal kedaulatan negara, dalam hal kedaulatan raja nanti 3 kekuasaan ini dilaksanakan secara serentak oleh satu orang saja. Akan tetapi jika kita melihat tipe kedaulatan rakyat, nanti kekuasaan itu dimiliki oleh rakyat. Jadi nanti rakyat melalui wakil-wakilnya itu akan menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan menjalankan kekuasaan eksekutif. Nanti kita memilih presiden itu berasal dari rakyat. Kemudian ada dari lembaga legislatif, nanti mereka juga dipilih oleh rakyat. Dan bahkan yudikatif, kita mengenal praktik di Indonesia, hakim di MA itu dia dipilih oleh DPR, kemudian atas usul Komisi Yudisial. Kemudian hakim Mahkamah Konstitusi itu 3 diantaranya dipilih oleh Presiden, 3 diantaranya juga dipilih oleh DPR. Nah, DPR dan Presiden ini kan juga dipilih oleh rakyat. Artinya untuk Mahkamah Konstitusi dia dipilih secara tidak langsung dan tentunya mereka dipilih oleh rakyat. Sekilas hal tersebut merupakan praktik kedaulatan rakyat yang kemudian kita sandingkan dengan kekuasaan negara. Nah, kemudian pembahasan mengenai kekuasaan negara tidak berhenti di situ. Kekuasaan ini dapat diturunkan dalam bentuk authority atau wewenang atau otoritas, sehingga kita nanti mengenal adanya beberapa wewenang yang tentunya ini sangat erat kaitannya dengan masing-masing karakteristik kekuasaan. Jika kekuasaan jika kekuasaan legislatif itu secara otomatis dia setidak-tidaknya bersinggungan mengenai pembentukan suatu hukum atau untuk mengubah menetapkan suatu hukum. Kemudian untuk eksekutif nanti wewenangnya untuk melaksanakan. Nah, dalam pembahasan mengenai ini juga mungkin teman-teman perlu bedakan terlebih dahulu sebetulnya apa perbedaan antara kekuasaan negara dengan lembaga negara. Kemarin juga sudah disinggung sama Mas Fayas ya. Negara itu adalah kekuasaan yang terlembaga. Dan negara ini tidak dapat menjalankan kekuasaannya tanpa ada lembaga negara. Ya kemudian di dalam lembaga negara itu terdapat pejabat-pejabat negara. Negara dalam menyelenggarakan kekuasaan legislatif memerlukan lembaga legislatif. Kalau di Indonesia kita mengenal ada DPR, DPD, DPRD. Kalau untuk menyelenggarakan kekuasaan eksekutif, ada lembaga negara eksekutif, ada lembaga yang kemudian disebut lembaga kepresidenan, dan seterusnya. Begitu juga dengan lembaga yudisial. Nah, saya tadi melihat beberapa pemantik itu memaparkan secara umum sehingga mengeneralisir. Saya sedikit mengoreksi misalnya mengenai pembahasan kekuasaan konstitutif. Di sana sangat gamblang memaparkan mengenai kewenangan MPR. Mungkin untuk selanjutnya ya, itu kalau bisa kewenangan MPR itu garis bawahi. Mana sih dari sekian banyak kewenangan MPR ini yang dia bersangkutan dengan kewenangan konstitutif, sehingga nanti kita semuanya mengetahui, oh jadi tidak semuanya dari kewenangan MPR ini menunjukkan kekuasaan konstitutif, tetapi hanya beberapa saja. Mungkin saya langsung tunjuk bahwa kekuasaan konstitutif itu dia ditunjukkan misalnya di pasal 3 ayat 1, itu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian dalam hal ini juga patut diketahui bahwa kewenangan itu melekat kepada lembaga negara yang menjalankan suatu kekuasaan, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa satu kekuasaan hanya dijalankan oleh satu lembaga negara saja. Dalam arti begini, ketika kita membicarakan mengenai kekuasaan konstitutif, tentu kita pasti merujuk pertama kali kepada MPR. Akan tetapi MPR di sini bukan satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan konstitutif. Kalau MPR di sini mampu untuk mengubah dan menetapkan UUD, lantas apakah MPR di sini mampu untuk membuat UUD? Kan tidak, MPR tidak memiliki kewenangan itu. Kewenangan untuk membuat UUD sampai saat ini memang tidak ditemukan. Akan tetapi ketika kita melihat kepada sejarah, ada satu lembaga yang memiliki kewenangan yang setidak-tidaknya dengan kewenangan tersebut itu dia mampu menciptakan UUD, yaitu BPUPKI.
maka kemudian sah-sah saja kalau kita menyebut kewenangan eksekutif, kewenangan konstitutif, maaf, dia juga dimiliki oleh lembaga BPUPKI, sehingga tidak hanya MPR saja. Nah, baru kemudian setelah kita mengetahui kewenangan konstitutif, kita jabarkan ciri-cirinya, baru kita mengetahui betul konstitutif seperti ini. Kemudian lembaga negara yang menjalankan kewenangan kekuasaan konstitutif itu adalah misalnya BPUPKI, kemudian ada MPR. Kemudian juga mengenai apa lagi ya? Aku mengoreksi mengenai penjabaran fungsi dan juga kewenangan ya. Jadi kalau kita tadi sudah mengetahui bahwa kekuasaan diturunkan menjadi kewenangan, maka kewenangan itu kalau diturunkan lagi menjadi fungsi. Fungsi ada fungsi anggaran, fungsi budgeting, dan itu dia melekat terhadap lembaga negaranya. Nah, untuk tadi penjabaran dari teman-teman sebetulnya lebih kepada praktik di lembaga negara, sehingga tidak dapat dipersalahkan begitu saja. Mungkin pembahasan-pembahasan yang umum ini dia perlu dibedakan dengan pembahasan-pembahasan yang bersifat khusus, karena konsep awal mengenai kekuasaan, mengenai tugas, wewenang, fungsi, dan bahkan kedaulatan itu dia memiliki makna yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya, sedikit tambahan. Barangkali ini saya akhiri dengan komentar bahwa menurut saya kekuasaan negara itu dia hanya terbagi menjadi 3 saja. Seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya The Spirit as Lois atau apa itu ya, tahun abad ke-17. Di sana ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, untuk eksaminatif, dia adalah perpanjangan tangan dari lembaga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yudisial. Kalau di praktik di negara Prancis, bahkan kita menemukan BPK di sana itu dia tidak menyelenggarakan kekuasaan eksaminatif, tetapi mereka menyelenggarakan kekuasaan yudikatif, tetapi dalam hal mengatur keuangan negara, sehingga keuangan negara di sana dihakimi oleh lembaga yang namanya BPK. Hal ini disampaikan dalam salah satu perkuliahan umum yang diisi oleh Prof. Jimli Asyidiki. Kemudian untuk kekuasaan moneter, dia perpanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif, karena di sini dia terkait erat dengan keuangan negara. Jadi pengaturan mengenai keuangan negara itu dia dibawahi oleh lembaga presiden. Sekalipun dalam hal ini masih terdapat perdebatan, tetapi saya lebih mengarahnya ke situ. Kemudian untuk konstitutif sendiri, dia dibawahi atau perpanjangan daripada kekuasaan legislatif. Ketika kita mengetahui legislatif ini berkaitan dengan pembentukan, pengubahan undang-undang, maka konstitutif ini juga tidak jauh. Dia mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita munculkan cabang kekuasaan yang baru. Bukan cabang kekuasaan. Jenis kekuasaan yang baru, yakni kekuasaan reglementer. Ini misalnya kita temukan dalam pasal 5 ayat 2 UUD NRI, bahwa presiden itu dia dapat membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sehingga ini dia juga termasuk perpanjangan tangan dari legislatif ya. Mungkin itu dulu dari saya. Saya rasa penjelasan dari pematik sudah sangat jelas dan bahkan sangat komprehensif menurut saya, sehingga diskusi ini sudah dapat dikatakan layak lah untuk dilanjutkan. Mungkin itu sedikit variasi dari saya. Terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa mengisi absen presensi yang ada di chat. Selanjutnya, bagaimana, apakah dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Halo teman-teman.
Jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya apakah boleh ke pemantik kita, yakni khususnya Kak Dimas Adi Prasetyo. Oh, ini ada yang angkat tangan, Kak Rohmatin. Oke, silakan. Maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena takutnya suaranya putus-putus. Baik, Kak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya terkait dengan yang tadi sudah dijelaskan. Apabila kita berbicara ya tentang pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia, itu kita tidak lepas dari adanya sistem pemerintahan. Nah, dalam sistem pemerintahan di Indonesia itu sendiri kan menganut sistem presidensial. Nah, dalam menjalankan suatu kekuasaan eksekutif itu kan yang menjalankan kan presiden, tetapi apabila kita melihat ya dari pasal 20 ayat 2 itu kan dijelaskan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Nah, dalam hal ini menurut pemantik apakah dari undang-undang tersebut perlu adanya perubahan atau tidak? Seperti yang kita tahu bahwa apabila adanya kekuasaan presiden itu seperti memiliki kekuasaan legislatif seperti itu. Sehingga kan apabila presiden memiliki kekuasaan legislatif seperti yang dijelaskan pada pasal 20 itu secara tidak langsungnya ya. Itu menurut pemantik apakah perlu perubahan dalam pasal tersebut atau bagaimana atau tetap saja harus dilakukan gitu. Terima kasih. Oke, Kak. Silakan untuk para pemantik saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rohmatin atau memberikan pendapatnya. Mungkin ini dari Kak Dimas dulu karena sudah open mic. Mungkin ini lebih dispesifikasikan ya. Jadi dalam pasal 20 ayat 5 hasil amandemen kan itu juga dikatakan bahwasanya dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak ini masalahnya ini terkait dengan perubahannya atau hak presiden untuk mengesahkan atau tidak. Mungkin saya akan menjawab lebih mengarah ke pengesahan presiden, nanti bisa dilanjut ketika nanti RUU itu disahkan atau tidak, apakah RUU itu tetap sah atau gimana. Mungkin itu gimana Kak Rohmatin? Saya di sini tanyanya tentang dalam hal perancangan bukan pengesahan. Dalam perancangan, oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain. Halo Kak Dimas. Sebentar. Mungkin teman-teman yang lain dulu. Oke, ini sebelum Kak Dimas menjawab, apakah dari teman-teman ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Kak Rohmatin? Silakan. Mungkin saya. Oke, silakan Kak Dimas. Jadi menurut pertanyaan tadi bahwasanya bagaimana proses lahirnya RUU ya. Jadi prosesnya. Jadi proses lahirnya RUU dimulai dengan diajukannya draft RUU oleh DPR. Kendati Presiden juga berhak mengajukan RUU, draft RUU yang diajukan oleh DPR disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara. Presiden lalu mendelegasikan atau mengutus tugas untuk mengkaji dan mempelajari RUU itu pada menteri-menteri terkait. Menteri terkait yang nantinya akan menggodok bersama DPR setelah dicapai kesepakatan bersama antara
pemerintahan melalui menteri yang ditugasi Presiden dengan DPR, maka RUU itu dikatakan telah mendapatkan persetujuan DPR dan pemerintah. Selanjutnya, RUU yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah dan DPR disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara untuk mendapatkan pengesahan Presiden. Tahap terakhir lahirnya RUU adalah pengundangan dalam lembaran negara. Jadi itu mungkin dari teman yang lain mau menambahkan atau sudah menjawab atau belum, Kak Rohmatin? Sebelumnya belum. Barangkali ada tambahan. Iya. Oke, barangkali ada yang mau menambahkan jawaban dari Kak Dimas. Atau kakak senior ingin menjawab dan memberi pendapat? Halo. Ini kok sepi? Iya, Kak. Mungkin itu ya, sedikit mengarahkan untuk kebiasaan di awal ini, misal dari teman-teman angkatan 12 kesulitan untuk mencari materi, itu hal yang wajar. Tetapi yang menjadi poin penting ketika diskusi ini adalah untuk mencari, kemudian mengetahui, yang semuanya tidak tahu menjadi tahu, yang sembilannya sudah paham jadi semakin paham, yang bingung menjadi terjelaskan. Jadi untuk kedepannya mungkin dibiasakan ya, jadi teman-teman ketika sudah ada pemantik menyampaikan materi, bisa mulai membaca materinya, kemudian dipahami. Barangkali kalau ada materi-materi yang kurang sesuai juga bisa ditanyakan di sana. Jadi diskusi ini tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pertanyaan dari kawan-kawan, tetapi juga penyampaian argumen pro kontra. Skill debat kalian bisa diasah di sini, skill menulis juga bisa diasah di sini. Jadi sebisa mungkin manfaatkan waktu diskusi-diskusi kecil KPK ini menjadi lebih produktif, tidak hanya sekedar memberikan pertanyaan kemudian dijawab. Dialog dua arah itu sangat membosankan menurut saya ya. Jadi kalau bisa dimaksimalkan, bisa diskusinya dibuat berbagai arah. Jadi teman-teman nanti enak juga enjoy, jadi lebih memahami materi-materi yang kita bahas dalam sesi diskusi. Mungkin itu aja. Sebelumnya, apakah Kak Rohmatin ini memiliki pandangan atau gimana menurut Kak Rohmatin sendiri gitu? Karena teman-teman kayaknya belum ada yang mau angkat bicara ini. Atau pertanyaannya saya diperjelas lagi ya, Kak? Maksudnya biar barangkali ada yang belum mendengarkan gitu. Silakan.
Ya, kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa presiden itu memiliki kekuasaan eksekutif. Nah, tetapi ada secuil dari apa ya namanya bisa dikatakan presiden itu masuk sedikit ke dalam kekuasaan legislatif, yaitu yang terdapat pada pasal 20 ayat 2. Nah, yang berbunyi setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Nah, dalam hal ini, yang saya tanyakan itu, maksudnya, apakah perlu adanya revisi dari, atau bisa disebut amandemen dalam amandemen selanjutnya, dalam pasal itu diubah gitu loh, biar Presiden itu benar-benar pure menjalankan kekuasaannya sendiri, jadi nggak masuk kekuasaan yang lain gitu kan. Apabila ada kan untuk pembagian kekuasaan itu sendiri kan emang ditunjukkan untuk membatasi agar setiap menjalankan suatu kekuasaan itu tidak sewenang-wenang gitu loh. Takutnya kan apabila ada seperti ini, maksudnya dalam pasal-pasal yang lain itu takutnya kan akan ada kesewenangan gitu dari yang memiliki fungsi double lah gitu, bisa dikatakan gitu. Halo, apakah ini dari pemantik tidak ada yang ingin menjawab atau memberi pendapat dari pertanyaan Kak Rohmatin, karena Kak Rohmatin ini kayaknya belum puas dengan jawaban dari Kak Dimas. Mungkin kalau tidak ada yang menjawab, ini soalnya pertanyaannya ditampung dan akan dijawab di grup KPK, soalnya ini juga sudah menunjukkan pukul 5 dan instruksi dari kakak senior setelah ini akan diadakan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Bagaimana ini, apakah dicukupkan atau ada yang mau berpendapat? Sedikit saja, mungkin nanti kalau masih belum bisa menjawab soal dari Kak Rohmatin, mungkin nanti bisa dilanjut di grup WA. Terlepas dari semua proses-proses tadi yang sudah saya jelaskan, meskipun nanti pada dasarnya Presiden sudah mengesahkan RU yang telah disetujui bersama antara DPR dengan pemerintah, kendati apabila dalam RU itu Presiden tidak berkenaan atas RU itu, jika nanti di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diprediksikan atau tidak sesuai dengan harapan yang semula, UU itu bisa diamandemen lagi. Jadi pertanyaan kan tadi tentang bisa diamandemen lagi. Jadi itu mungkin. Nanti kalau belum bisa menjawab, mungkin bisa dilanjut di grup. Terima kasih. Oke, bagaimana Kak Rohmatin? Halo, Kak Rohmatin. Kak Rohmatinnya keluar dari Meet. Oke, karena ini sudah menunjukkan pukul 5
Dan sepertinya sudah tidak ada yang perlu sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Maka diskusi habituasi pada hari ini sebelum kita akhiri, sebaiknya kita on kamera dulu untuk sesi foto bersama untuk dokumentasi. Silakan on kamera, tapi sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on kamera. Di sini hujan deras banget. Kalau on kamera nanti saya keluar dari Meet. Itu Mbak Andin, Mbak Siti Mahmuda mau tanya. Oh, iya. Oke, silakan. Kak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sorry ya nggak bisa on cam soalnya mulai tadi petirnya tuh masuk kamar gitu. Jadi mau tanya ke Dimas sama Kak Arsyad ya. Soalnya ini tentang eksekutif sama legislatifnya. Jadi kan sesuai dengan keterangan Dimas itu penjelasan UUD 1945 itu bahwa sebagai concentration of power in the hand of the president. Presiden memegang pemerintahan secara penuh gitu kan. Kayak tadi isinya Dimas. Nah, berdasarkan UUD itu ya, berdasarkan UUD itu kan berarti model integrasinya itu strong executive model ya. Tapi yang terjadi itu sebaliknya gitu loh. DPR melalui MPR itu dapat menjatuhkan presiden atas usulan DPR. MPR dapat menjatuhkan presiden atas usulan DPR gitu kan. Oleh karena itu yang dipraktikkan kan adalah sistem parlementer. Sedangkan kita itu sistemnya presidensial. Jadi menurut saya tuh ada ketidakjelasan pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif gitu, sehingga itu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Kalau menurut saya itu nggak jelas ya. Mungkin dari pematik atau kakak-kakak lainnya bisa menjelaskan kepada saya. Nangkep nggak sama pertanyaan saya? Halo? Sinyalku hilang. Iya, Kak. Bagaimana Kak Dimas? Apakah mau langsung ditanggapi? Mungkin dari teman-teman yang lain atau Mas Arsyad yang berkaitan dengan lembaga legislatif tadi. Mungkin dari saya ya, kalau saya berpendapat bahwasanya tugas dan istilahnya sebenarnya itu tidak masa-masanya ketika sebenarnya itu sebagai fungsi check and balance sebenarnya. Nah, kan kalau di parlemen kan parlemen itu bisa mengangkat. Nah, tapi kan kalau di di kita presiden itu bukan dipilih melalui parlemen tersebut. Nah, akan tetapi maksudnya kenapa di situ ada impeachment atau MPR itu bisa memberhentikan presiden, istilahnya seperti itu sebagai fungsi check and balance agar presiden itu tetap menjalankan kewenangannya. Nah, kan presiden itu sebagai dia itu sebagai the rule application function atau dia itu pengaplikasian peraturan dari yang dibuat oleh MPR. Ketika presiden itu menyeleweng atau tidak benar, maka ya bisa saja diberhentikan seperti itu. Tapi prosesnya juga nggak langsung dari MPR langsung diberikan, tapi ada dari Mahkamah Konstitusi juga. Nanti apabila impeachment itu disetujui baru sidang di MPR seperti itu. Oke, apakah Kak Siti Mahmuda sudah
puas dengan jawabannya Kak Arsat Surya? Iya sih, jelas. Makasih, Kak. Oke. Oke, barangkali ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Nah, ini Kak Rohmatin, tolong ulangi pertanyaannya dong. Cek. Sudah jelas apa belum, Mbak? Jadi Ya, gini, Kak. iya. Jadi kan gini, intinya itu pertanyaan saya sama, maksudnya dalam pembagian kekuasaan itu kan memang sudah dibagi sedemikian rupa agar tidak adanya kesalahan dalam menjalankan ataupun kesewenang-wenangan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Nah, dalam sistem pemerintahan itu kan presiden itu Presiden itu memegang kekuasaan eksekutif. Nah, tetapi dalam pasal 20 ayat 2 itu kan disebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dan dalam hal ini kan secara tidak langsung ya Presiden itu masuk sedikit ke dalam kekuasaan legislatif. Nah, dalam hal ini kan bisa tercermin ya bahwa adanya ketidakjelasan loh dalam pembagian kekuasaan ini dalam pelaksanaannya gitu. Nah, menurut teman-teman, apakah perlunya diganti melalui amandemen dalam untuk pasal tersebut atau memang harus seperti itu dijalankannya gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Kak Rohmatin itu adalah bagaimana pendapat para teman-teman tentang bisa dikatakan peran ganda presiden ya sebagai pelaksana undang-undang dan juga presiden memiliki wewenang untuk membuat undang-undang bersama MPR. Seperti itu kan, Kak Rohmatin? Nah, itu apakah perlu Ya, betul. Nah, itu apakah perlu adanya amandemen tentang pembagian kekuasaan tersebut atau bagaimana? Silakan yang ingin menanggapi. Oke. Mungkin di sini saya akan menanggapi ya pertanyaannya Rohmatin. Jadi tadi saya baru baca PDF gitu tentang yang menyangkut pertanyaannya Mbak Rohmatin. Jadi perlu apa enggak amandemen dari pasal 20 ayat 2? Menurut saya perlu. Karena apa? Karena kita itu kan negara yang menganut sistem presidensial. Jadi dalam sistem presidensial ini adanya pembagian kekuasaan. Saya bacakan ininya ya, tulisannya ya. Nah, dalam presidensial ini itu adanya distribusi atau pemisahan kekuasaan. Berbeda dengan halnya sistem pemerintahan parlementer, tidak adanya distribusi kekuasaan yang jelas. Kekuasaan legislasi sepenuhnya pada parlemen. Meski presiden tetap dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada parlemen, DPR, atau DPD. Presiden tidak ikut membahas RUU, tetapi presiden memiliki hak menolak terhadap RUU yang disepakati parlemen. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 menganut pembagian kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan inilah yang membuat rancu penguatan sistem presidensial, karena meskipun kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR, tetapi Presiden tetap diberi kekuasaan untuk membahas RUU bersama DPR. Jadi, mungkin pasal 20 ayat 2 ini perlu adanya amandemen karena negara kita ini negara yang menganut sistem presidensial, dan presidensial ini itu di dalamnya itu menganut pembagian kekuasaan. Jadi kalau misalnya kita tetap konsisten dengan sistem presidensial ini, berarti kita harus konsisten dengan
pembagian konsisten dalam pembagian kekuasaan ini gitu. Mungkin harus diamandemen gitu. Oke, menurut Kak Dinda harusnya tidak ada peran ganda gitu ya, Kak? Iya. Oke, apakah dari teman-teman ada yang memberi tanggapan setuju atau tidak setuju dengan Kak Adinda? Sedikit menambahin, Mbak. Ya, monggo. Sedikit menambahi, mungkin tadi yang ditanyakan oleh Mbak Rohmatin tadi sebuah ketakutan dari Mbak Rohmatin tentang apa itu dobelnya kekuasaan presiden, yaitu legislasi dan eksekutif. Mungkin kalau apa itu kewenangan legislasi presiden itu sudah diatur secara otonom dan mutlak. Kewenangan legislasi presiden diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat pada pasal 22 ayat 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa presiden juga punya kewenangan legislasi, tetapi di dalam pasal 22 ayat 1 ini ada keterangan bahwa hanya dalam hal kegentingan dan memaksa. Kemudian menanggapi tentang pasal 20 ayat 2 tadi yang apa itu berisikan setiap rancangan undang-undang yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Mungkin tadi ditanggapi oleh ditafsirkan oleh Rohmatin bahwa presiden punya dua kekuasaan, yaitu legislasi dan eksekutif. Ini kalau interpretasi dari saya atau penafsiran dari saya, pasal 20 ayat 2 ini tidak menunjukkan bahwa presiden punya kekuasaan legislasi. Karena di sini keterangannya itu keterangannya itu setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Saya rasa DPR tidak bisa jalan sendiri tanpa ada persetujuan dari Presiden, dan Presiden punya kewenangan sebagai eksekutif untuk memutuskan untuk menyetujui apa yang dibahas bersama DPR. Mungkin saya rasa itu saja. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian. Oke, terima kasih Kak Ridho. Ini ada Kak Kelvin yang mengangkat tangan. Barangkali ingin berpendapat atau menambahkan, silahkan. Halo. Ini sebelumnya maaf ya karena nggak bisa on cam. Ini saya mau sedikit saja berpendapat, ini berhubung di sini ada Mas Fayas, Mas Rizko, dan teman-teman yang lain, nanti mungkin kalau salah bisa dibenarkan ya. Jadi kalau menanggapi pertanyaan dari Rohmatin tadi, itu perlu nggak sih pasal 20 tadi itu di amandemen? Karena kayaknya itu nggak murni pembagian kekuasaan gitu ya, gitu kan ya intinya. Nah itu tadi ada yang menjawab perlu, tapi kalau saya berpendapat itu menurut saya nggak perlu itu diadakan amandemen, karena kalau sistem presidensial itu, presiden kan di sini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karenanya apabila ada suatu hal yang mendesak atau urgent untuk mengeluarkan suatu aturan, seperti contoh itu ketika ada hal ihwal kegentingan memaksa seperti pada saat masa pandemi COVID ini, kan nggak ada peraturan kan ya yang mengakomodir terkait penanggulangannya itu seperti apa dan sebagainya. Itu terkait aturan COVID kan belum ada yang mengakomodirnya. Maka itu ketika ada hal ihwal kepentingan memaksa, kalau kita membebankan pembuatan
regulasi kepada DPR, maka itu pasti akan memakan waktu yang lama karena harus sidang dan sebagainya. Maka itu ketika ada hal ihwal kegentingan memaksa atau terjadi kekosongan hukum, maka itu presiden di sini presiden di sini bisa menerbitkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu. Terus kalau nggak ada hal ihwal kepentingan memaksa, kan juga ketika presiden dan jajaran pemerintahannya itu kira-kira melihat, sepertinya ada undang-undang baru yang kita butuhkan untuk mengakomodir rakyat gitu. Nah itu makanya di sini presiden bisa tuh itu untuk mengajukan RUU. Jadi di sini presiden itu hanya bisa mengajukan RUU-nya saja, rancangan undang-undangnya saja. Nanti juga pembahasannya ya tetap sama-sama dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Jadi menurut saya memang karena terus kalau presiden itu di sistem presidensial kita itu nggak bisa itu kalau menolak undang-undang yang sudah jadi. Jadi presiden itu walaupun nanti nggak mau menandatangani undang-undang yang telah disepakati dalam rapat, itu undang-undang itu akan berlaku dengan sendirinya setelah 30 hari itu. Ada kemarin aturannya, tapi saya lupa ada di mana gitu. Terus juga satu lagi itu bahkan itu di negara Amerika Serikat yang notabene merupakan negara induknya presidensial lah, itu memiliki hak veto, atau di sana presiden itu malah bisa itu menolak adanya undang-undang gitu. Mungkin itu saja. Jadi pada intinya menurut saya nggak perlu diadakan amandemen karena memang kekuasaan presiden untuk sedikit mencampuri urusan legislatif itu juga bagian dari check and balance itu sendiri gitu. Nah itu saja mungkin dari saya. Nanti kalau ada yang salah atau ada yang ditambahkan ya bisalah dari teman-teman yang lain. Baik Kak, saya ingin menambahkan juga memang kalau menurut saya sendiri itu juga tidak usah di amandemen ya, soalnya kalau presiden itu bersama dengan MPR untuk membahas rancangan undang-undang tersebut, itu menurut saya tidak apa-apa seperti itu, sebab yang akan menjalankan undang-undang tersebut kan presiden. Nah, di dalam pembahasan dengan MPR tersebut, itu nanti presiden juga bisa menolak atau tidak menyetujui rancangan undang-undang yang akan dijadikan undang-undang tersebut, seperti itu. Oh ya, ini juga ada Kak Padri yang ingin menanggapi. Monggo, silakan. Ya, terima kasih kepada Andini Wulandari ya. Mohon maaf baru nggak bisa gabung ini, baru selesai forum lain juga. Mudah-mudahan argumen saya nggak balik izin ya, karena sudah ada yang sarankan tadi. Ini analisis pendek aja ya, ini kawan-kawan kalau punya pandangan yang luar biasa, kritik aja nggak apa-apa. Jadi ada menarik referensinya dari Mahfud MD, judulnya kontroversi isu ya, undang-undang dasar itu. Maaf Kak, sebelumnya ini suaranya Kak Padri agak ada kresek-kreseknya gitu, jadi nggak begitu jelas. Sorry. Oke, ini kan nanti. Kita matiin dulu. Jelas nggak? Iya Kak, udah. Oke. Jadi ada yang menarik gitu dari paparan Mahfud MD itu. Tadi teman-teman membahas kenapa presiden ini bisa punya kewenangan legislatif kan, sedangkan di konsep Montesquieu itu ada trias politika, berarti udah nggak benar ini kan. Di Undang-Undang Dasar presiden juga punya kewenangan yudikatif malahan, memberikan gerasi, amnesti, abolisi gitu. Itu kewenangan yudikatif gitu, tapi diberikan kepada presiden gitu. Dan kewenangan yang seharusnya mutlak dimiliki oleh eksekutif juga ada dimiliki oleh legislatif. Apa contohnya misalnya? Contohnya fit and proper test terhadap jenderal TNI misalnya atau Kapolri misalnya, juga harus fit and proper test kepada DPR. Jadi ada faktor yang menarik yang disampaikan dalam buku itu. Saya mengingat itu kata-katanya, siapa yang menyuruh kita untuk mengadopsi murni konsep trias politika itu? Apakah ada sanksi ketika kita tidak menerapkan trias politika itu secara baik gitu?
Tidak ada gitu. Dalam artian tres politika itu kan cuma teori gitu. Nah, yang dibutuhkan di Indonesia ini adalah aplikasi gitu. Aplikasi yang mana cocok diterapkan dalam ketatanegaraan di Indonesia gitu. Jadi ketika di negara maju seperti ini, kita tidak serta-merta menyerap apa yang diterapkan oleh negara maju. Pun begitu dengan konsep trias politika gitu. Siapa yang menyuruh kita untuk mengadopsi trias politika secara utuh, secara murni gitu. Misalnya kalau kita memakai konsep trias politika eksekutif dan legislatif itu, maka seharusnya presiden itu tidak boleh mengajukan rancangan dan membahas gitu. Contohnya seperti di Rui Potrico, apa nama negara itu? Rui Potrico ya, koreksi saya nanti ya. Jadi negara tersebut memang presidennya tidak boleh mengajukan rancangan undang-undang, tidak boleh membahas, tapi dia memiliki hak veto untuk menolak maupun menyetujui gitu. Di Indonesia kan enggak. Indonesia presiden boleh mengajukan RUU, boleh membahas gitu. Nah, ganti dari hak vetonya tersebut dalam membahas tersebut gitu. Ketika di dalam membahasnya sudah bersepakat gitu, masa presiden juga diberikan hak veto juga? Ini kan inkonsisten jadinya. Di dalam forum kita sudah bersepakat gitu kan, tetapi dia diberikan lagi ketika sudah selesai. Ini kan inkonsisten jadinya, tidak seimbang jadinya itu. Jadi konsep trias politika itu tidak ada yang menyuruh kita untuk mempraktekannya secara murni ya. Kita tahu apa yang dibutuhkan oleh bangsa kita gitu. Maka ketika kita membuka risalah sidang itu dalam amandemen Undang-Undang Dasar itu banyak konsep trias politika itu yang diadopsi lalu diaplikasikan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan gitu. Sehingga kita melihat banyak berbagai kewenangan-kewenangan yang seharusnya ini di eksekutif, ini yang di yudikatif gitu. Tapi ada di masing-masing kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu. Inilah keunikan dari ketatanegaraan Indonesia. Sedikit saja sih tambahan dari saya. Mungkin teman-teman banyak pandangan yang lain yang luar biasa. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Untuk Kak Rohmatin, bagaimana? Ataukah dari teman-teman yang lainnya masih ada tanggapan? Silakan. Terima kasih atas jawabannya semua, saya sudah puas. Oke, Kak. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Masih saya persilakan. Mbak Andin, saya pengen dengar jawabannya, tanggapannya dari Kak Fayas sih. Tanggapan dari Kak Fayas ini tentang pertanyaan dari Kak Rohmatin tadi atau yang mana ya? Kak Rohmatin, Kak Rohmatin, iya betul. Oke, silakan ini untuk Kak Fayas. Kiranya bisa memberikan tanggapan. Udah tadi, udah jawabannya bagus-bagus itu, udah. Aku nyimak aja. Udah keren-keren, mantap. Ya, menurut kakak gimana? Intinya gitu. Aku nambahin ini aja, tadi kan kita bahas mengenai apa kekuasaan legislatif, yudikatif, konstitutif, sama sampai eksaminatif ya. Tadi sebenarnya udah ketemu jawabannya itu teman-teman, cuma kayaknya teman-teman belum yakin. Jadi aku nambahin aja beberapa, tapi bukan sebagai peyakin, hanya sebagai apa ya, untuk mensistematisasi pemahaman kita terhadap pembagian kekuasaan itu. Jadi kan kita berbicara mengenai kekuasaan itu, ya. Kalau trias politika, legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, penting untuk kita pahami bersama kekuasaan itu apa sih sehingga dia dapat dikatakan sebagai kekuasaan. Nah, kalau secara implementasi, kekuasaan itu setidaknya bisa kita lacak ketika suatu organ atau seseorang ataupun suatu organ itu memiliki hak dan kewenangan. Nah, itu makanya kita bisa lihat tadi udah disampaikan sama Pak Andri, Kelvin, dan sebagainya sama teman-teman yang lain. Kalau ternyata kekuasaan legislatif itu nggak cuma ada di DPR, MPR, DPD, DPRD. Ternyata ada juga di presiden. Nah, kenapa? Karena mereka mempunyai hak dan kewenangan. Misalnya berkait sama legislatif, mereka mempunyai
kewenangan legislasi gitu ya, atau bisa dikatakan sebagai fungsi. Nah, saya mengutip ini disampaikan siapa dulu ya, Tori kalau nggak salah di forum itu. Jadi mungkin lebih enak kalau kita mengomentari terkait ini itu berkaitan dengan fungsi. Jadi baik presiden ataupun lembaga manapun itu pasti mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Kalau misalnya tadi presiden itu kan harusnya dia melaksanakan fungsi yang sifatnya eksekutif atau mengeksekusi atau melaksanakan suatu undang-undang. Tapi terkadang dia memiliki fungsi ekstra legislatif, ekstra yudikatif dan sebagainya. Jadi itu aja. Jadi intinya kita bisa mengatakan sesuatu lembaga itu memiliki kekuasaan karena ketika lembaga itu memiliki hak dan kewenangan terkait dengan kekuasaan itu. Itu aja, cuma biar lebih sistematis saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fayas. Bagaimana Kak Adinda? Oke, udah menangkap poin dari Kak Fayas ya. Silakan untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Mau menambahi boleh? Ya Kak, silakan. Baik, terima kasih. Mau menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Rohmatin. Mungkin ini lebih kepada sisi normatifnya. Jadi memang benar sampai saat ini kalau kita melihat format pembagian kekuasaan di Indonesia itu tidak jelas. Sehingga pertama yang ingin saya sampaikan adalah benar apa yang tadi disampaikan Patri. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang betul-betul menerapkan satu teori, termasuk dalam hal ini teori pembagian kekuasaan yang Montesquieu. Sehingga apabila satu negara ingin menerapkan satu teori, itu dia hanya mengambil sisi positif dan menghilangkan sisi negatifnya sesuai dengan keadaan di masing-masing negara. Sehingga ketika negara Indonesia menerapkan tes politik kayak seperti itu, barangkali tes politika di versi negara Malaysia itu berbeda. Sehingga memang hal ini tidak dapat dipersamakan. Nah, kemudian kalau kita melihat terhadap praktek di Indonesia, ada lembaga eksekutif yang dia memiliki kekuasaan legislatif. Dalam hal ini kita melihat dalam pasal 20 ayat 2, itu di sana memang apa yang disampaikan di sana itu adalah benar adanya. Presiden juga memiliki kekuasaan legislatif. Akan tetapi patut dipahami bersama bahwa kekuasaan legislatif itu tetap dimiliki oleh DPR. Karena DPR, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 20 ayat 1, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, yang artinya kewenangan regulasi itu sepenuhnya dimiliki oleh DPR. Adapun Presiden dalam hal ini, dia memang memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan legislasi, kewenangan legislatif ya. Tetapi dia hanya terbatas kepada, pertama, dia hanya dapat memberikan persetujuan bersama. Kemudian dia dapat mengesahkan. Dalam hal ini nanti dia menandatangani juga, kemudian mengesahkan di sini. Nanti kalau pengesahan itu di Sekretariat Negara, kemudian dilanjutkan dengan pengundangan kepada Menkumham. Ini memang tidak dapat terlepas dari peran dari Presiden, karena sampai saat ini amanat dari reformasi itu menginginkan adanya pergeseran dari eksekutif TV kepada legislatif TV. Sehingga kalau ada sebagian sarjana hukum mengatakan ada pergeseran kekuasaan regulasi dari yang semuanya dipegang oleh Presiden, kalau kita melihat dulu di pasal berapa ya, pasal 5 ayat 1 UUD 10 amandemen, itu kan kekuasaan regulasi dipegang oleh Presiden. Kemudian setelah amandemen itu bergeser, kekuasaan regulasi dipegang oleh DPR. Ada sebagian sarjana yang mengatakan demikian. Tetapi saya coba mengutip pendapat yang agak berbeda. Mungkin ini lebih berbeda dari yang lain. Misal pendapatnya Hamid At-Tamimi dalam buku ilmu perundangan Maria Farida jilid 1. Itu di sana disampaikan bahwa sebetulnya maksud dari pembentuk undang-undang dasar di sini tidak demikian. Kekuasaan legislatif itu dia dipegang bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Harapannya adalah kedua lembaga negara ini dia saling melengkapi satu sama lain, karena memang sampai saat ini tidak dapat dipisahkan begitu saja dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan antara Presiden dengan DPR. Contoh yang sangat nyata, kita semisal melihat dari kop pembuatan kop sebuah undang-undang, itu kan di bagian atas pasti tertulis Presiden Republik Indonesia. Padahal kekuasaan regulasi sudah dibedakan kepada DPR. Seharusnya kan kop di atas itu tertulis DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Itu. Kemudian setiap dari
pembukaan suatu undang-undang itu kan ada diktum, kemudian ada konsideran menimbang, kemudian atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden Republik Indonesia. Itu menunjukkan bahwa peran Presiden, sekalipun nanti dalam suatu pembuatan undang-undang, Presiden ini dia tidak mengesahkan, itu peran terhadap peran Presiden dalam membentukkan undang-undang itu pasti sangat lekat dan tidak dapat tidak, karena nanti undang-undang itu harus disahkan oleh Presiden, kemudian juga diundangkan di Sekretariat Negara yang tentunya berdasarkan arahan daripada Presiden. Kemudian mengenai apa lagi ya? Jadi tidak dapat dikatakan bahwa konstitusi ini dia perlu diamandemen, karena konstitusi itu sendiri, sekalipun memang telah mengamini lembaga legislatif dilaksanakan oleh beberapa lembaga negara, itu konstitusi sendiri juga sudah membatasi bahwa apa yang dapat dilakukan oleh Presiden dalam rangka menjalankan kewenangan legislasi itu hanya sebatas pada beberapa tindakan, tidak secara menyeluruh pembentukan peraturan perundang-undangan dia nanti dapat dikuasai oleh Presiden, tidak demikian. Karena kalau misal nanti teman-teman mendapatkan materi itu ya, legal drafting atau legislative drafting, itu kan ada tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau pembahasan yang paling awal itu nanti berbicara mengenai pengusulan, itu DPR berhak untuk mengusulkan, Presiden juga berhak untuk mengusulkan, kemudian DPD berhak mengusulkan, sampai seterusnya nanti masing-masing dari pembahasan itu selama sampai pembentukan peraturan perundang-undangan, sampai nanti yang terakhir adalah pengesahan, itu pasti tidak akan lepas dari peran Presiden. Seperti itu. Mungkin itu ya untuk pertanyaan Prof. Martin. Kemudian sedikit menanggapi tadi pertanyaannya Siti Mahmuda. Saya coba mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Zainal Arifin Mokhtar, bahwa sistem pemerintahan yang dianut Indonesia itu adalah sistem pemerintahan yang bukan-bukan. Artinya begini, presidensial bukan, parlementer bukan. Presidensial itu kan ciri-cirinya kan kepala negaranya cuma ada satu kan. Tidak ada kepala pemerintahan yang dipimpin oleh parlementer. Itu artinya menerapkan presidensial. Kemudian ada pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, itu presidensial. Segala kekuasaan pemerintahan itu terpusat di tangan presiden. Adapun ketika kita melihat contoh praktik parlementer, pasti nanti di sana kekuasaan negara itu dipegang oleh anggota parlemen. Misalnya kalau kita di Indonesia itu ada DPR. Nah, contoh lainnya adalah praktik dari parlementer ini adalah adanya partai politik yang begitu banyaknya. Tetapi di Indonesia keduanya ini ada, sehingga ciri presidensial itu ada, ciri parlementer itu ada. Maka kemudian sistem parlementer di Indonesia selain disebut sebagai sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintah di Indonesia itu selain disebut sistem pemerintah yang bukan-bukan, dia juga dapat diartikan sistem pemerintahan kuasi, karena setengah-setengah, setengah presidensial, setengah parlementer. Mana yang lebih dominan? Coba nanti teman-teman kasih lebih lanjut tentang hal ini. Secara praktik seperti itu, sehingga ini menyambung dari itu ya, tadi yang disampaikan di awal. Tidak ada satu negara di dunia ini yang betul-betul menerapkan satu teori. Jadi Indonesia itu hanya mengutip mana yang lebih cocok, mana yang tidak cocok, apakah presidensial murni atau parlementer murni, apakah legislatif diselenggarakan oleh lembaga itu saja atau tidak. Nah, itu prakteknya diterapkan ke Indonesia, sehingga kekuasaan yang ada di Indonesia itu khasnya Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia ya khasnya Indonesia. Mungkin itu aja Mas Dokter. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas. Ini sudah menyangkut dari pertanyaan Kak Rahmatin dan dari pertanyaan Kak Siti Mahmuda. Oke, ini apakah ada lagi yang masih ingin berpendapat, menguatkan atau bagaimana? Silakan. Ataukah sudah cukup? Oke, sepertinya ini sudah cukup ya. Tidak ada yang ingin berpendapat lagi. Kebetulan di daerah saya juga udah maghrib. Kalau begitu, sebelum kita tutup acara diskusi habituasi pada sore menjelang malam hari ini, alangkah baiknya kita untuk
on kamera dulu untuk sesi foto bersama. Silakan untuk on kamera. Apakah ada Kak Laila di sini? Oke, silakan semua anggota harap untuk on kamera untuk sesi foto bersama. Nggak ada yang on kamera ini, Kak. Oke, silakan open kamera. Kak Rohmatin tadi udah open kamera. Oh, sekarang mati lagi. Silakan ya untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu malam. Nggak ada yang on cam. Aku udah kok. Yang lainnya yang tidak ada halangan untuk on cam, silakan. Ini kok di aku belum ada yang on cam ya? Udah on cam. Duh, sinyal ini mungkin. Sinyalku lagi hujan. Apakah ini udah on cam semuanya ya? Soalnya di aku nggak ada on cam nih. Nah, udah on cam Kak Andin. Oke, Kak Laila. Kak Laila, silakan. Apakah udah siap? Kalau udah, aku hitung ya. Halo, Kak Laila. Kak Laila. Oke. Aku hitung 1, 2, 3. Apakah sudah, Kak? Oke, kalau sudah, baiklah kita akhiri saja diskusi habituasi pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga diskusi kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya selaku moderator ingin meminta maaf karena banyak kesalahan baik dari kata maupun perbuatan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman semuanya. Terima juga semuanya, pemantik, moderator, notulen, kakak-kakak, teman-teman, mantap.
Ya,